Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 kinestetik yang beranggotakan saya sendiri Afijah Sabila, saya Fitri Aspira, Saya Haji Natia Dulami. Saya Putri Bonam. Saya Nurhayati. Saya Vino Octavia Burisibuya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai masa praksara yang ada 3 tahap. Tahap pertama masa berburu, tahap yang kedua bercocok tanam, dan tahap yang ketiga masa pendagian atau logam. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan serta kehidupan di berbagai bidang. Menurut kalian, berapa tahun sih manusia hidup di bumi? 1000 tahun? 2020 tahun? 100 tahun? Atau bahkan 1 juta tahun? Sebelum sejarahnya, kita tahu dikenal manusia hidup di masa yang dinamakan masa prasejarah. Sejarah dimulai di satu titik di masa lalu di mana manusia mulai mengenal tulis-menulis. Seperti yang kita ketahui, pra berarti sebelum, sementara aksara berarti tulisan, sehingga praaksara diartikan masa sebelum adanya tulisan. Sementara sejarah dapat diartikan sebagai peristiwa atau kejadian di masa lalu yang dibuktikan melalui jejak tulisan keberadaannya, sehingga dapat diartikan sebagai masa sebelum tinggalan tertulis ditemukan. Pada masa prasejarah, informasi dan pengetahuan hanya melalui lisan dari satu individu ke individu lainnya, umumnya oleh orang tua kepada anaknya. Lalu, bagaimana kita bisa tahu kehidupan dari masa itu, sementara tidak ada bukti yang bisa kita baca? Arkeolog, ahli benda peninggalan manusia di masa lalu, paleontolog, ahli kehidupan masa prasejarah. Untuk mengetahui masa kehidupan prasejarah, arkeolog dan paleontolog menggunakan fosil untuk mencari tahu gambaran kehidupan kuno tersebut. Fosil yang dimaksud dapat berupa tulang, batu, kerang, logam, arang, sisa sel tumbuh-tumbuhan, hewan, atau pada keadaan tertentu. Semenjak tercipta miliaran tahun yang lalu, bumi telah melewati banyak periode kehidupan, mulai dari saat makhluk hidup masih berupa bakteri, sampai saat ini di mana manusia telah ada di seluruh penjuru bumi. Semua periode kehidupan terekam di dalam lapisan-lapisan tanah dan dipelajari oleh paleontolog manusia yang hidup di masa ini, yang disebut dengan masa Pleistocene. Dan terjadi sekitar 1,8 sampai 2 juta tahun yang lalu. Dalam 2 juta tahun itu, spesies manusia hidup di bumi. Di antara manusia-manusia itu, ada Homo neanderthal, Homo erectus, dan sekitar 2100 tahun yang lalu, nenek moyang kita Homo sapiens atau manusia modern, pertama yang mulai muncul di Tanzania dan Kenya di dunia Afrika. Ribu tahun yang lalu, bagaimana sih nenek moyang kita hidup? Mereka makan apa ya? Kira-kira mereka hidup di mana? Kehidupan masa prasejarah terjadi dalam 3 tahap, yaitu tahap berburu dan merapu, tahap bercocok tanam, dan tahap perundagian. Masing-masing terjadi secara berangsur-angsur dan membutuhkan waktu yang lama. Berburu dan meramu. Tahap paling awal perkembangan kehidupan manusia adalah masa berburu dan masa meramu. Pada masa ini, manusia mengandalkan hewan dan tanaman liar sebagai sumber pangan. Mereka berburu seperti babi, kerbau hutan, kerang-kerangan, atau ikan. Dan dikumpulkan tumbuhan yang bisa dimakan seperti padi dan padi liar untuk bertahan hidup. Mereka diketahui membuat kelompok kecil di gua-gua untuk berteduh. Dan mereka menggunakan api untuk memasak, menghangatkan diri, serta menerangi gua pada saat malam hari.
Karena mengandalkan alam sekitarnya untuk makan, manusia pada masa ini hidup secara memanen atau berpindah-pindah untuk mendapatkan persediaan makanan. Apalagi pada masa Pleistosen, bumi kerap mengalami masa es, di mana iklim dan kondisi bumi terus berubah-ubah. Dan mereka saat itu meninggalkan tempat tinggal mereka saat mulai kehabisan makanan atau mengalami persaingan ketat antara manusia dan hewan lain di sekitarnya. Karena hobi berpindah-pindah rumah ini menjadi penyebab migrasi manusia dari tanah asalnya di benua Afrika dan di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Selama puluhan dan ratusan ribu tahun mereka berpencar di bumi untuk mencari makan. Persebaran itulah penjuru bumi ini ada manusia. Selain api, manusia juga sudah bisa membuat alat-alat dari batu untuk bahan-bahan berburu, melindungi diri, dan membuat makanan. Alat batu pada masa ini termasuk ke dalam alat batu Paleolitik, dengan ciri berukuran besar, berbentuk sederhana, dan bertekstur kasar. Timbulnya alat batu masa berburu ini di Indonesia antara lain ditemukan di Sungai Baksoka, di mana arkeolog menemukan kampak perimbus, kampak perantak, dan kampak penggang yang dibuat oleh batu vulkanik. Selain melalui temuan alat batu, jejak manusia masa berburu dan meramu dapat dilihat melalui Kejoken Modingen atau gunung sampah dapur purba. Gunung sampah ini terbentuk dari cangkang-cangkang kerang sisa makanan manusia purba. Karena seperti yang sudah kita ketahui, mereka mencari makanan, salah satunya berburu dan mengumpulkan kerang-kerangan untuk dimakan dagingnya. Joken Modingen di Indonesia dapat ditemukan di pesisiran Sumatera bagian utara. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai masa bercocok tanam dan beternak. Masa bercocok tanam dan beternak yaitu suatu masa di mana saat manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan lahan dan memelihara hewan dengan berternak. Masa ini terjadi di mana pada saat cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan ditinggalkan. Pada masa itu, mereka mulai hidup menetap di suatu tempat dan telah memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri. Kehidupan sosial dikenali dengan kegiatan berhumah, yaitu sistem bertanam padi berpindah-pindah dengan memanfaatkan hutan, bukan menanam padi di tanah basah atau sawah. Tinggal menetap dan membentuk perkampungan, mengangkat seorang pemimpin, dan peningkatan populasi manusia yang rata-rata berusia 35 tahun. Kehidupan budaya. Perkembangan budaya pada masa ini berkembang dengan sangat pesat. Mereka telah mengembangkan kebudayaan yang lebih baik dari zaman sebelumnya. Telah membuat alat-alat yang beraneka ragam yang terbuat dari batu, tanah liat, logam, maupun tulang. Teknologi. Pada masa ini, orang-orang purba mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada masa itu terjadi revolusi secara besar-besaran. Mereka menciptakan teknologi yang sangat sederhana, seperti membuat alat-alat untuk bercocok tanam dan bagaimana cara menjinakkan binatang. Kehidupan ekonomi. Pada masa ini, kebutuhan manusia purba mulai meningkat. Hal ini mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan kelompok luar. Akibatnya timbul sistem jual-beli. Sistem kepercayaan. Masyarakat pada masa ini sudah mengenal akan hal gaib. Berkaitan dengan kepercayaan ini muncul tradisi pendirian bangun besar atau tradisi megalitik. Sistem kepercayaan pada masa ini dibagi menjadi dua aliran, yaitu animisme dan dinamisme. Yang terakhir ada alat-alat peninggalan pada masa bercocok tanam dan beternak. Pertama ada beliung persegi. Benda ini berbentuk seperti cangkul dan digunakan untuk mengolah kayu menjadi perahu dan bahan baku pembuatan rumah. Kedua ada kapak lonjong. Benda ini memiliki bentuk menyerupai telur lonjong dan ujungnya yang lancip serta tajam, digunakan untuk menggarap tanah dan memotong kayu. Ketiga ada mata panah.
Benda ini adalah salah satu perlengkapan untuk berburu hewan atau menangkap ikan. Mata panah terbuat dari tulang-tulang hewan yang terbentuk sedemikian rupa dan memiliki geragi pada permukaannya. Keempat, ada gerabah. Benda ini terbuat dari tanah liat yang dibakar dan digunakan untuk menyimpan benda-benda yang berharga. Dan yang terakhir, ada perhiasan. Pada masa ini, manusia sudah mengenal perhiasan seperti kalung dan gelang. Perhiasan ini biasanya terbuat dari kerang maupun tanah liat yang dibakar. Selain masa berburu dan bercocok tanam, kami di sini juga akan menjelaskan mengenai masa perundagian atau logam. Ini saya akan menjelaskan tentang masa perundagian, pengertian, ciri-ciri, peninggalan, kepercayaan, dan kehidupannya. Pengertian masa perundagian. Perundagian berasal dari kata undagi yang artinya sama dengan tukang atau seseorang yang memiliki keterampilan atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Masyarakat perundagian ialah merupakan sebuah masyarakat di mana masing-masing orang bekerja sesuai dengan keterampilannya sendiri. Maka dalam hal ini menandakan bahwa spesialisasi kerja sudah sangat maju pada masa ini. Zaman ini dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kemudian pada masa ini juga yang manusia purba masa ini sudah mengenal biji logam dan mereka pun lebih berpengalaman sehingga dapat mengenali biji-biji logam yang meleleh di permukaan tanah. Hari ini juga telah terjadi perbauran antara manusia purba ras Mongoloid dan ras Austromelanesia dengan keahlian dalam mengolah logam muncul setelah alat-alat dari batu tidak dapat diandalkan dan cepat mengalami kerusakan. Teknologi logam kuno yang berada di Indonesia juga dipengaruhi oleh Vietnam. Hasil teknologi ini dikenal dengan budaya Dongson. Namun, bukan hanya itu saja, Thailand juga yakni merupakan suatu negara asal teknologi logam kuno. Kemudian ada pun definisi lain dari masa perundagian yakni tempat di mana orang yang ahli dalam membuat barang-barang atau alat-alat dari logam. Ciri masa perundagian. 1. Sudah terbentuknya kelompok-kelompok kerja dalam bidang pertukangan. 2. Adanya status keanggotaan masyarakat yang didasarkan pada tingkat kekayaan. 3. Sudah mengenal teknik pengolahan logam sehingga alat-alat upacara senjata dan peralatan kerja yang digunakan dibuat dari tembaga perunggu dan besi. 4. Mereka sudah membuat perhiasan dari emas. 5. Tempat-tempat ibadah digunakan untuk memuja roh nenek moyang terbuat dari batu-batu besar. Yang keenam, kepercayaan mereka adalah animisme dan dinamisme. Benda peninggalan masa perundagian. 1. Bencana manusia purba. 2. Nekara masa perundagian. 3. Kapak corong. 4. Perhiasan. Dan yang kelima adalah perunggu. Kepercayaan manusia pada masa perundagian. Kepercayaan masyarakat terhadap periode perundak merupakan kelanjutan dari periode pertanian. Kepercayaan berkembang sejalan dengan pola pikir orang yang merasa terbatas dibandingkan orang lain. Asumsi semacam itu mengarah pada semacam kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Dinamisme, keyakinan akan dinamika ini merupakan perpanjangan dari animisme. Arwah yang diyakini berasal dari jiwa orang yang sudah meninggal, kemudian hidup di tempat yang berbeda. Misalnya hutan belantara, lautan luas, gua, sumur dalam, mata air, perlintasan, pohon besar, batu besar, dan lainnya. Munculnya kepercayaan akan keberadaan kekuatan gaib yang dapat berkontribusi pada kekuatan seseorang yang hidup. Kekuatan inilah yang muncul dari alam semesta yang memicu keyakinan akan dinamika atau cara bergerak yang dinamis. Kepercayaan pada kekuatan tunggal kemudian hidup sebagai kekayaan spiritual dan spiritual. Kepercayaan pada animisme dan dinamisme ini kemudian berkembang dan bergabung dengan budaya Hindu, Buddha, dan kemudian Islam. Animisme. Dalam kepercayaan animistik, orang memiliki gagasan bahwa suatu benda memiliki kekuatan gaib dalam bentuk roh. Semangat ini dapat dipanggil dan jika perlu meminta bantuan. Mereka percaya pada hal-hal gaib atau kekuatan besar. Kehidupan sosial budaya. Masyarakat
Zaman ini telah menunjukkan tingkat budaya yang tinggi terlihat dari berbagai bentuk benda seni dan upacara yang ditemukan menunjukkan keterampilan masyarakat perundagian yang tinggi. Pada masa ini dapat dilihat dengan pesatnya kemampuan membuat alat-alat akibat pengembangan teknologi. Mereka menemukan teknologi peleburan biji logam. Oleh karena itu, semakin banyak manusia yang menggunakan logam untuk memenuhi perkakas hidupnya. Selanjutnya, di masa perunggu, di mana semua orang dapat memperoleh jenis logam yang lebih keras daripada tembaga, sebab perunggu merupakan logam campuran dari tembaga dan timah. Pada zaman besi, manusia telah menemukan logam yang jauh lebih keras lagi, di mana harus dileburkan pada titik lebur yang cukup tinggi. Selanjutnya, pada masa perundagian, juga banyak peralatan gerabah masih ditemukan dengan teknologi yang semakin maju. Dalam kasus ini, bertujuan untuk menunjukkan bahwa peranan alat-alat dari gerabah tersebut tidak dapat digantikan dengan mudah oleh alat-alat dari logam. Sekian materi dan penjelasan dari kami. Terima kasih. Bye-bye.